A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jumpa kembali di channel kami yaitu Cermin Anak Soleh. Mudah-mudahan tampilan kali bermanfaat ya untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada Nabi besar kita Muhammad SAW yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah hadis ya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, bersabda Rasulullah SAW, 7 orang yang bakal dinaungi Allah di bawah naungannya pada hari di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Jadi ada 7 hal yang mendapat perlindungan dari Allah, mendapat naungan Allah, di mana orang-orang tersebut di antaranya adalah imam atau pemimpin atau kepala ya, yang adil. Yang kita semua tahu tentunya kita semua adalah pemimpin ini ya. Minimal memimpin dirinya sendiri. Tentunya ya kita sendiri harus pemimpin yang adil. Kemudian pemuda yang tumbuh dan tetap taat ibadah kepada Allah. Jadi pemuda tersebut tumbuh dan tetap taat ibadah kepada Allah. Jadi sampai tua tetap laksanakan ibadah kepada Allah. Kemudian seorang yang hatinya selalu tergantung pada masjid, yaitu memperhatikan waktu sholat ya, karena dia takut ya, kalau tidak bisa melaksanakan sholat jamaah. Yaitu seorang yang hatinya selalu tergantung atau terpaut pada masjid. Memperhatikan sholat diantaranya ya, sholat wajib 5 waktu, isya, kemudian subuh, zuhur, asar, dan maghrib senantiasa di masjid ya. Jadi perhatikan waktu-waktu sholat. Nah tentunya kita ini juga maunya berusaha ya, agar hati kita ini juga terpaut, tergantung akan masjid atau pada masjid ya, dimana adzan dikumandangkan ya, kita berusaha untuk bisa mendatanginya ya, karena akan laksanakan ibadah sholat berjamaah. Kemudian yang berikutnya adalah 2 orang yang berkasih sayang semata karena Allah, baik ketika bertemu maupun sesudah berpisah. Jadi 2 orang yang berkasih sayang semata karena Allah, baik ketika bertemu maupun berpisah. Kemudian berikutnya seorang laki-laki yang diajak berzina oleh wanita bangsawan yang cantik, maka ia tolak dengan ia berkata, aku takut kepada Allah. Jadi ada seseorang laki-laki ya, mungkin diajak ya berzina oleh seorang wanita yang bangsawan lagi cantik, maka laki-laki tersebut menolak dengan berkata, saya takut kepada Allah ya. Kemudian berikutnya seseorang yang bersedekah ya, dirahasiakan sehingga tidak diketahui oleh orang yang lain ya. Ataupun sedekah yang ibaratnya itu tangan kiri apa yang dilakukan oleh tangan kanannya itu tidak tahu ya. Bersedekah yang dirahasiakan. Jadi tidak diketahui oleh orang itu. Bisa kita bersedekah seperti itu ya, maksudnya untuk menjaga ya, istilahnya itu keikhlasan kita semata karena Allah ya. Jadi apa yang dikeluarkan oleh tangan kiri, tangan kanan tidak mengetahui.
Kemudian seseorang yang berzikir kepada Allah, ya ingat kepada Allah, baik sendirian atau bersama-sama ya, dengan bercucuran air mata. Jadi seseorang yang berzikir ingat kepada Allah ya, sendirian ya, sehingga bercucuran air mata. Berzikir ini tentunya memuji kepada Allah Subhanahu wa taala, akan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur juga kaitannya dengan berzikir. Ya, memuji kepada Allah, subhanallah, alhamdulillah, Allah akbar, la ilaha illallah, bertasbih kepada Allah, itu harganya juga berzikir. Nah, tentunya kita ketahui bahwa zikir ini ada tingkatannya ya. Zikir yang paling tinggi yaitu ketika kita sholat ya. Berzikir yang tinggi itu ketika sholat. Kemudian membaca Al-Quran itu juga artinya berzikir. Kemudian ingat pada Allah ya, baik dalam keadaan berdiri, duduk, terlentang ya, selalu ingat kepada Allah dan memuji dengan cara bertasbih ya, baca subhanallah subhanallah ya, atau membesarkan kebesaran Allah ya, Allah akbar, Allah akbar, Allah akbar, ataupun bersyukur kepada Allah dengan cara hamdalah, alhamdulillah rabbil alamin, alhamdulillah rabbil alamin, alhamdulillah rabbil alamin. Yang jelas kaitannya dengan ingat kepada Allah ya, itu tentunya kita perjuangkan, karena dengan mengingat Allah insya Allah hati kita akan menjadi tentram ya. Ingat Allah dengan sebanyak-banyaknya, karena dengan mengingat Allah hati kita akan menjadi tenang ya. Ingat di sini tentunya ingat akan perintah Allah, ingat akan larangan Allah. Tentunya berusaha untuk melaksanakan apa yang diperintah oleh Allah dan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang dilarang itu ditinggalkan, yang diperintahkan tentunya ya dilaksanakan. Dan sebatas kemampuan ataupun semaksimal kita masing-masing. Jadi nggak boleh istilahnya itu hanya seremonial saja ya, ataupun hanya menetapi kewajiban saja, tetapi kita harus berusaha untuk benar-benar takwa ini dengan sungguh-sungguh. Karena orang yang paling mulia termasuknya diantaranya orang yang paling takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di hadapan Allah adalah orang yang paling takwa di antara kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.